Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar dan semangat hari Jumat. Semoga hari Jumat ini penuh dan keberkahan untuk kita semua, amin. Dan kita ketemu lagi ya untuk Smart Listener di hari Jumat. Tentunya hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol dan spesial di program Smart Education. Kita hadir lagi dan tentunya hari ini kita akan ngobrolin dengan tema topik yang berbeda ya. Dan di hari ini tanggal 12 bulan Juli 2024, semoga segala aktivitas yang telah diniatkan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Baik, dan di Smart Education hari ini tentunya Smart FM berkolaborasi dengan IKADI Kalimantan Selatan, yang mana hari ini kita mengangkat tema yang menarik sekali ini ya, haruskah hijrah. Nah, dan di studio kita ada perwakilan dari para dai ya. Nah, dai ini yang ada di Kalimantan Selatan, dan di sini sudah ada Bapak Muhammad Taslimur Rahman, LCMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Ustadz atau Bapak nih lebih enaknya? Terserah aja. Kayaknya kita Ustadz aja adalah ya. Iya. Baik, dan apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih saat ini Ustadz? Kesibukan ini karena masih libur lah. Iya. Jadi bukan di akademik, jadi yang ada urusan-urusan, misalnya ada urusan sekolah, Ya. urusan kampus. Baik. Gitu, Oh, itu aja. oke. Kayak kita di kampus mana nih kalau boleh tahu? Di UIN. Oh, di UIN. Iya. Jadi Antasari juga lah. Ya, di UIN. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol nih tentang tema kita. Ini menarik ya, haruskah hijrah. Semua orang pasti akan ada bertemu satu momen ini ya, setelah Iya, kalau berbicara dengan namanya, kalau di batin dia atau sisi spiritual dia tuh kayaknya ada sesuatu yang mengajak dia ke arah yang mungkin selama ini berbeda dari yang kesehariannya. Iya. Gitu kan ya, yang ya semua orang saya yakin percaya itu akan merasakannya, tapi momennya seperti apa itu masing-masing gitu kan ya. Iya. Kalau berbicara tentang obrolan kita hari ini, haruskah hijrah, kita akan mengajak untuk smart listener untuk bisa bergabung. Nanti boleh dengerin kita di live streaming www.smartfm.com/network, atau juga kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kita di 0811 510 1011 ya, 0811 510 1011. Nah, Ustaz, kalau berbicara tentang hijrah, ini mengambil dari berbagai artikel ya. Kalau berbicara tentang hijrah, ini bukan hanya sekedar pindah tempat secara fisik ya, tetapi juga mencakup perjuangan dan juga pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukan hanya menjadi peristiwa sejarah dalam Islam, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti keberanian, ada ketekunan, terus juga ada perjuangan di jalan Allah, pengorbanan dan juga tawakal kepadanya. Nah, dalam konteks sejarah hijrah ini adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan juga menegakkan risalah Allah berupa akidah dan juga syariat Islam. Nah, kita pengen tahu dulu nih sebelum membahas tentang namanya haruskah hijrah. Tadi kan hari sudah spill di awal, IKADI. Ini baru nih ya, Oh iya. baru pertama kali hari ini. Kita pengen tahu dong IKADI itu apa sih? Dan ini perdana kolaborasinya dengan Smart FM Banjarmasin. Iya. Nah, jadi IKADI ini kan singkatan dari Ikatan Dai Indonesia. Oke. Nah, jadi biasanya tergantung kepengurusan mana, jadi misalnya Baik. IKADI Baik. Kalimantan Selatan. Mm-mm. Nah, yang kita kerja sama ini Oke. IKADI Kalimantan Selatan. IKADI Kalimantan Selatan. Nah, nanti kan di bawahnya itu yang untuk kota ada IKADI Banjarmasin, Ya. IKADI yang kota-kota lain seperti itu. Hmm. Dan IKADI ini adalah organisasi nasional sebenarnya. Baik. Nasional. Jadi di setiap provinsi itu ada pengurusnya tuh. Oke. Bisa dikatakan ini untuk kepengurusan lah. Hmm. Kalau kapan kepengurusan itu bisa di bawah dua organisasi besar kita di Indonesia. Oke. Karena sebaran pengurusnya ada di setiap provinsi. Setiap ada di provinsi. Nah, Dan iya. Kalimantan Selatan ini kapan terbentuknya, Ustaz? Kalau berbicara tentang IKADI Kalimantan Selatan. Nah, jadi kalau IKADI Kalimantan Selatan ini sebenarnya ini ibaratnya apa ya? Kalau bahasa Banjar itu mengangkat batang tarandam. Mengangkat batang tarandam. Nah, itu. Oke. Ya, kalau ya bahasa Indonesia membangunkan. Jadi Oke, membangkitkan kembali. ya, Oh, oke. sekarang yang ini kami kepengurusan baru. Ah. Kepengurusan baru ini kepengurusan baru ini mulai aktif kembali nih di sekitaran tahun 2021. 2021. Nah, Berarti sebelumnya ada ya, Ustaz ya? Nah, Sudah lama sebelumnya Mas? sudah ada ya. Oh, Cuma oke. karena ada faktor macam-macam yang kepengurusan sebelumnya itu jadi sempat vakum dan Baik. ini kembali diaktifkan kembali. Alhamdulillah. Dan ini kepesertaan dari IKADI Kalimantan Selatan, dai-dainya cukup banyak. Nah ya,
Jadi kalau yang sekarang itu ya kami kembali merekrut teman-teman Oke. untuk bergabung ke IKADI. Karena di IKADI ini kami ngumpul semua. Baik. Nah, dari berbagai macam latar Latar belakang. belakang. Nah, Baik. jadi secara visi kami ini menginginkan organisasi dai yang menaungi untuk semuanya tuh, yang bisa rahmatan lil alamin dan selaras dengan kebinekaan kita, Baik. Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Itu harapannya, sehingga bisa jadi misalnya besok nih Ah, beda lagi orang anunya, gaya oke. gayanya emang. Gaya pematerinya. Ya, Oke. memang karena kami terdiri dari latar belakang yang berbeda, Baik. bukan satu irama, bukan, memang seperti itu. Oke, jadi memayungi lah ya, gitu Ya, kan ya. ya. Dan Kalimantan Selatan berarti cukup banyak, Ustaz. Ini 13 kabupaten daerah kita banyak nih ya. ya, apa nih potensinya, nah seperti itu. Karena kan kami kan ini baru bergerak nih, Ya. kepengurusan baru, jadi Ya. sedikit demi sedikit kami akan mengajak teman-teman yang ada teman-teman itu yang teman-teman dai itu yang dia itu aktif. Baik. Cuma kan perlu organisasi untuk Ya. saling berbagi, Betul, wadah lah ya. ya, Oke. bersinergi seperti itu. Baik. Nah, Oke, itu oke. jadi Cerita sudah ada sedikitnya list ya. ya, sudah ada list, sudah kami list untuk teman-teman direkrut sama-sama ini membangun, sama-sama berbagi untuk kebaikan lah, terutama kebaikan di Kalimantan Selatan. Kebaikan dan keberkahan Iya, iya. untuk Banu Kalimantan Nah, Selatan. nah. Oke, baik. Itu sedikit cerita tentang IKADI gitu Iya. kan ya. Baik. Kalau berbicara, kalau kita pengen tahu nih Ustaz, kalau di kacamata IKADI, haruskah hijrah itu seperti apa sih? Jadi kan kalaunya ini pertanyaannya pertanyaan fikih itu kan cuma berkutat di 5 hukum: Baik. wajib, sunnah, Ya. haram, makruh, dan mubah. Oke, lanjut. Itu. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan fikih. Nah, ini adalah pertanyaan tentang motivasi hidup. Oke. Sebenarnya perjalanan hidup kita ini. Baik. Bagaimana Sisi tuh? spiritual ya. Iya. Oke. Karena kalau ini ditanyakan ya harus sebenarnya harus gitu. Karena kan sejatinya kita ada di dunia ini, atau ayah kita bersama Nabi Adam turun ke bumi ini ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan juga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas dong. Baik. Nah, jadi kita harus ada momen di mana harus berhijrah seperti itu. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan memancing agar orang-orang ini sadar nih, kapan ketika dia sudah melakukan banyak penyimpangan atau sudah beloknya terlalu jauh, ini harus sadar nih jalannya harus kemana seperti itu. Oke. Ada remnya lah gitu kan. Iya, seperti itu. Oke, kalau berpikir tentang namanya harus ke hijrah, di awalnya aja sudah harus. Iya. Iya kan, berarti harus itu tidak boleh kiri, tidak boleh kanan gitu Iya. kan. Nah, lurus gitu kira-kira. Nah, seperti itu. Oke, dan secara umumnya kalau berbicara tentang harus ke hijrah ini bukan kepada satu atau dua orang, tapi lebih kepada general gitu Iya, kan ya. Tapi general. khususnya kepada si pribadi masing-masing. Karena Masing-masing. melihat perjalanan hidupnya seperti apa gitu kan ya. Tadi kan namanya sisi spiritual setiap orang itu berbeda-beda gitu Iya. kan ya. Dan momennya itu seperti apa kita juga tidak tahu. Nah, ya memang ya momen ini kan masing-masing nih Iya. individu nih. Nah, kalau kita tarik bagaimana perjalanan sejarah itu Nabi Muhammad hijrah itu, kalau kita lihat bagaimana dakwah Nabi saat di Mekah, itu jumlah kaum muslimin itu stagnan. Soalnya dulu ada sensus, umat Islam ada berapa? Iya. Jadi pertambahan yang masuk Islam ini sangat sedikit. Bahkan yang sedikit ini rawan sekali seperti itu. Nah, momen hijrah ini yang boom langsung. Oke. Kan seluruh penduduk Madinah itu selain orang Yahudinya itu masuk Islam semuanya, kecuali mungkin sedikit yang tidak masuk Islam. Artinya kalau yang digrafikkan ini sangat jauh ini. Oke. Nah, dan para sahabat juga ketika membuat kalender hijriah, jadi perlu dipahami nih, kalender hijriah itu bukan dibikin saat Nabi masih hidup, tapi Nabi sudah meninggal. Nah, tepatnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bulan ada, tahun tidak ada. Ya mungkin kalau kita berpikir sekarang, ya aneh nih. Coba kita tidak bisa membayangkan dulu itu seperti apa kan. Cuman jelas kapan nih tahun yang dipilih. Nah, yang dipilih adalah tahun di mana Nabi Muhammad hijrah. Nah, karena itu momentum yang luar biasa. Jadi hijrah itu merubah segala aspek dalam dakwah Nabi. Ayat Al-Quran ketika di Mekah itu ayatnya tuh tegas-tegas, tegas, jelas, tidak bertele-tele, langsung aja. Nah, ketika di Madinah itu sudah berbeda, lebih lembut, ya ayyuhalladzina amanu.
perintah-perintahnya pun berbeda. Nah, ayatnya ini sudah beda nih hijrah. Oh, berarti Nabi Muhammad hijrah itu menggunakan untuk berubah dari segala aspek. Nah, maka semangat hijrah dari Nabi ini ya harus kita sebagai umatnya, ini sebagai umatnya nih harus mengikuti ini. Nah, seperti itu. Dan jangan dipahami ketika sahabat itu ikut hijrah dengan Nabi, mereka yang gembira, senang, itu salah satu yang menyedihkan yang pernah terjadi dalam sejarah dakwah Rasulullah. Rasul sendiri hijrah itu terpaksa tuh, maksudnya beliau tuh mau dibunuh sudah, hampir terbunuh, maka beliau hijrah. Sedih itu meninggalkan kampung halaman. Bisa bayangkan kan, meninggalkan kampung halaman bukan pilihan sendiri. Nah, belum lagi sahabat-sahabat lain yang meninggalkan rumah, harta, semuanya. Nah, artinya hijrah itu harus kita lakukan bagaimana para sahabat itu diwajibkan untuk berhijrah, ya suka ataupun tidak kan. Jadi kita ini harus berubah menjadi lebih baik, suka ataupun tidak, seperti itu. Kalau yang sekarang lagi rame nih kaum mager, nah ini momen hijrah ini harus jangan mager lagi. Harus dirasakan betul-betul. Walaupun misalnya perubahannya sedikit, asalnya magernya biasanya bangun jam 10, ya bangunnya jam 8 lah. Tapi sebelumnya jangan keringat sholat subuh. Itu yang penting kita kan. Harus wajibnya dulu gitu kan ya. Baik. Nah, setelah kita akan ngobrol-ngobrol kalau berbicara tentang perjalanan seseorang dalam berhijrah. Ini apa sih harus dilakukan? Tapi jangan dijawab dulu sekarang ya. Karena kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk smart listener boleh nanti kasih pertanyaan melalui WhatsApp kita ya, nanti kirimkan, nanti akan kita coba baca siapa aja pertanyaannya, ataupun ada yang ingin ditambahkan gitu, boleh saja ya di nomor WhatsApp kita dari 081151011011, atau juga di live streaming kita saat ini lagi live di www.radiosmartfm.com/network. Haruskah hijrah? Jangan kemana-mana, masih tetap bersama Ika di Kalimantan Selatan. Hari kembali sesaat lagi. Smart Market Insight. Semangat luar biasa di awal sudah luar biasa. Smart Market Insight bisa Anda dengarkan. Kata dia apa kisahnya tuh? Jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan Yang mana? Oh itu tadi tentang time kipas.